ini kita akan memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, kekuatan luar biasa, dan dampak global yang mendalam, senjata nuklir. Sebagai manusia, kita memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menciptakan teknologi yang dapat menentukan nasib kita. Namun, di balik inovasi dan keberhasilan manusia, terdapat ancaman yang serius terhadap keberlanjutan hidup di planet ini. Senjata nuklir dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan dapat menghancurkan dalam sekejap, mewakili ujian besar bagi umat manusia dalam kebijaksanaan dan tanggung jawab yang besar untuk mengendalikan kekuatan yang dapat dihasilkan. Senjata nuklir ini telah menjadi perdebatan di era modern kita. Jadi, apa sih definisi senjata nuklir dan juga apa jenis-jenis senjata nuklir? Mari kita simak videonya. Apa itu senjata nuklir? Senjata nuklir adalah senjata yang menggunakan energi dari reaksi nuklir untuk menghasilkan ledakan yang sangat besar. Reaksi nuklir dapat terjadi melalui dua proses utama, yaitu 1. Fisi nuklir, reaksi pemecahan inti atom. 2. Fusi nuklir, reaksi penggabungan inti atom. Berikut adalah jenis-jenis senjata nuklir. Pertama, bom atom, yaitu jenis senjata nuklir yang menggunakan reaksi fisi untuk melepaskan energi ledakan. 2. Bom hidrogen, yaitu jenis senjata nuklir yang menggunakan reaksi fusi nuklir untuk menghasilkan ledakan yang jauh lebih kuat daripada bom atom. Ketiga, senjata nuklir taktis, yaitu senjata nuklir dengan daya ledak yang lebih rendah dan biasanya digunakan dalam skala taktis di medan perang. Keempat, senjata nuklir strategis, yaitu senjata dengan daya ledak besar yang digunakan dalam konteks strategis, seperti untuk mengancam musuh potensial atau sebagai bagian dari kebijakan pertahanan nasional suatu negara. Terakhir, kelima, rudal nuklir, yaitu senjata yang diluncurkan melalui rudal atau peluru kendali. Tercatat dalam data International Campaign to Abolish Nuclear Weapons atau ICAN. Berikut ini adalah grafik jumlah hulu ledak nuklir di seluruh dunia per Januari 2023 berdasarkan 9 negara dengan peringkat tertinggi. Bisa dilihat, terdapat 12.500 hulu ledak nuklir di seluruh dunia sebagai senjata pertahanan berbagai negara. Fakta dari data tersebut menunjukkan hampir 90% dari seluruh nuklir tersebut dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia. Dampak nuklir pada manusia dan lingkungan. 1. Kesehatan. Dapat menyebabkan luka bakar, keracunan radiasi, kerusakan organ internal, serta masalah kesehatan jangka panjang seperti kanker dan penyakit genetik. 2. Lingkungan. Dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas. Tanah, air, dan udara dapat terkontaminasi. 3. Efek jangka panjang. Zona-zona yang terkena dampak radiasi dapat menjadi tidak layak huni untuk waktu yang lama, menghasilkan pengungsi yang besar, dan kesulitan dalam pemulihan ekonomi dan sosial. 4. Efek sosial dan psikologis. Dapat menyebabkan trauma massal, kehilangan keluarga dan teman, serta meningkatkan ketakutan dan kecemasan dalam masyarakat yang terkena dampak. Potensi penggunaan senjata nuklir dalam perang. 1. Potensi kerusakan besar. Senjata nuklir memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang luar biasa besar dalam waktu singkat. 2. Eskalasi konflik yang drastis. Penggunaan senjata nuklir dalam perang dapat menciptakan efek domino yang mengakibatkan eskalasi konflik secara drastis. 3. Doktrin saling jaminan kehancuran. Doktrin saling jaminan kehancuran telah menjadi strategi penting dalam mencegah penggunaan senjata nuklir dalam konflik besar. 4. Ancaman terhadap keamanan internasional. Ancaman penggunaan senjata nuklir juga berdampak pada keamanan internasional dan stabilitas global. Ketegangan antara negara-negara yang memiliki kemampuan nuklir dapat menciptakan ketidakstabilan politik yang berpotensi memicu konflik yang lebih besar. Perjanjian internasional terkait senjata nuklir. Yang pertama ada Nuclear Non-Proliferation Treaty atau NPT, bertujuan untuk mencegah penyebarluasan senjata nuklir dan juga mempromosikan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Yang kedua ada NPT Additional Protocol, merupakan perjanjian tambahan yang memberikan inspeksi lebih lanjut kepada International Atomic Energy Agency. Yang ketiga ada Strategic Arms Reduction Treaty atau START, bertujuan untuk mengurangi jumlah senjata nuklir antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet yang kemudian sekarang dipanggil Rusia. Dan yang keempat, ada Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty atau CTBT, bertujuan untuk melarang uji coba senjata nuklir di semua lingkungan. Kemudian, organisasi-organisasi internasional yang terlibat dalam upaya pengurangan senjata nuklir, antara lain yang pertama, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kedua, Nuclear Security Summit Group atau NSSG, yang ketiga, Nuclear Security Initiative atau NSI, dan yang keempat ada Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. Tujuan akhir pengurangan senjata nuklir. Apa sih tujuannya? Untuk mencapai dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir dan memastikan perdamaian global tanpa potensi kerusakan massal akibat penggunaan senjata nuklir. Lalu, upaya apa saja sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama, perundingan internasional. Yang kedua, pendidikan dan kampanye. Yang ketiga, inovasi teknologi. Yang keempat, penguatan organisasi internasional. Untuk mempertingkat peran organisasi internasional seperti PBB dalam menangani isu senjata nuklir. Dan yang terakhir, diplomasi dan hubungan antar negara.
membangun hubungan antar negara yang bersifat kooperatif untuk mencapai keamanan global tanpa senjata nuklir melalui diplomasi. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Kelompok D.